Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyinggung putusan MK yang memutus perkara syarat Capres-Cawapres sebagai manipulasi hukum. Megawati juga mengapresiasi putusan Majelis Kehormatan MK yang menjatuhkan sanksi berat pada Anwar Usman karena dianggap memiliki konflik kepentingan. Megawati menegaskan kecurangan pemilu tidak boleh terjadi. Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia harus dijalankan tanpa ada kecuali. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Pernyataan Megawati ini mendapat tanggapan dari Cawapres pasangan Prabowo Gibran Rakabuming Raka. Gibran mempersilahkan untuk menyampaikan laporan jika ada kecurangan pemilu. Jangan sempat khawatir ada kecurangan di pemilu 2024. Ya dilaporkan aja misalnya ke Bawaslu atau apa misalnya ada kecurangan atau apapun itulah ya. Saya mau doanya aja ya. 3 pasangan capres akan bertarung pada Pilpres mendatang. Setiap tahapan pemilu harus berjalan jujur dan adil tanpa intervensi dari pihak manapun. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pernyataan Megawati Soekarnoputri mengkhawatirkan soal adanya dugaan kecurangan yang mulai terjadi jelang Pilpres. Pernyataan Megawati pun direspon bakal Cawapres Gibran Rakabuming Raka dengan memintanya untuk melaporkan dugaan kecurangan tersebut. Bagaimana membaca komunikasi Megawati dan Gibran terkait soal dugaan munculnya kecurangan Pilpres? Apakah jawaban Gibran ini semakin menunjukkan kerenggangan hubungan keluarga Jokowi dengan PDIP? Lalu bagaimana juga dengan penanganan dugaan kecurangan jelang Pilpres 2024? Kita akan bahas lebih dalam soal potensi kecurangan di Pilpres. Bersama dengan politisi PDI Perjuangan sudah ada Bang Masinton Pasaribu, Wakil Ketua Partai Gerindra Pak Habibur Rahman, dan pengamat politik Pak Ikrar Nusa Bakti yang sudah hadir di studio. Terima kasih, selamat sore Bapak-Bapak. Ya, saya langsung ke Bang Masinton. Bang Masinton, sebenarnya seberapa besar sih dugaan kecurangan ini dari PDIP sendiri? Dan ini kan tidak disebutkan siapa sih yang diduga oleh Bu Mega ini? Jadi Bu Mega menyampaikan beliau sebagai tokoh yang ikut dalam pusaran sejarah reformasi dan demokrasi itu. Ya. Beliau memberikan satu early warning, peringatan dini kita semua, khususnya terhadap penyelenggara negara, bahwa kita pernah mengalami masa-masa yang tidak demokratis, masa-masa kelam sejarah, masa-masa berada dalam situasi kejahatan demokrasi. Nah, beliau mengingatkan ya agar bangsa ini tidak mengulangi hal yang sama. Maka apa yang disampaikan oleh Bu Megawati adalah sikap dan pengalaman beliau ya, dan kita semua pernah merasakan itu ya Prof ya, agar tidak terulang seperti di masa Orde Baru. Oke. Nah, tentu dasarnya apa gitu ya, Bu Mega dengan satu pengalaman beliau dari berbagai situasi sejarah, Ya. kemudian melihat fakta-fakta yang ada. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi itu kan terkait pemilu. Nah, proses ini sudah dimulai dari pelanggaran etik berat. Oke. Nah, di situ ada kecacatan etika di sana. Dan kemudian ada masalah yang kalau ini kita biarkan tanpa kita memberikan satu peringatan, maka ini akan berbahaya dalam proses Jadi demokrasi. singkatnya ditujukan kepada pasangan? Tidak ada menunjukkan siapapun. Hanya potensi saja? Ya, ini kita sudah membaca
maka tadi dugaan-dugaan itu tadi sudah terkonfirmasi dengan MK. Putusan MK itu kan jelas, ada pelanggaran etik berat di sana. Oke. Ya, ada ruang intervensi pihak luar terhadap putusan PUU 90 di Mahkamah Konstitusi itu. Nah, artinya apa? Bahwa proses ini sudah dimulai dengan satu kecurangan. Oke, baik. Proses Saya ini langsung sudah dimulai dengan satu kecacatan. diawali etika. satu kecurangan. Kita akan dengar tanggapan dari Pak Habibur Rahman. Bagaimana Anda melihat situasi ini? Pak Habib? Dia masih di mute. Masih di mute, Pak Habib? Halo? Ya, Bisa? silakan. Halo? Silakan. Sudah bisa belum? Silakan, Pak. Iya, kalau kami melihat ini Ibu Mega bersikap sebagai ibu bangsa, ya, yang pernyataannya tidak tendensius ke salah satu pihak, tetapi mengingatkan semua pihak, ya, untuk tidak membiarkan terjadinya kecurangan. Hanya memang ada sedikit yang kurang tepat yang beliau sampaikan, mungkin bukan karena persoalan beliau, tapi memang persoalan penyajian data yang kurang lengkap yang disampaikan kepada beliau, ya. Kalau disebut-sebut soal putusan MK, ya, putusan MK itu tidak membuktikan kecurangan siapapun, karena ya putusan MK-nya kalau kita baca di putusan MK nomor 1 di pertama kesimpulan bahwa MK tidak bisa memeriksa, ya, putusan MK. Lalu yang terjadi itu adalah soal sikap berhukum. Soal bagaimana Anwar Usman mengimplementasikan jurisprudensi soal pengesampingan azas konflik kepentingan yang memang sudah terjadi dalam berbagai edisi Hakim Mahkamah Konstitusi. Dan itu dinyatakan juga dalam putusan MK bahwa pengesampingan tapi maaf Pak Habib, MK sendiri kan sudah memutuskan bahwa ada pelanggaran etik berat. Jangan dipotong dong, saya lagi menjelaskan Anda potong gitu loh, ya kan? Kalau enggak saya berhenti bicara kalau Anda mau potong lagi gitu loh. Silakan. Ya, gitu ya. Jadi MK ya menyatakan praktek berhukum yang namanya jurisprudensi itu mengabaikan prinsip benturan kepentingan sudah berlangsung lama. Kalau Anda baca detail-detail, makanya tadi kan Anda bilang putusan MK, Anda sudah baca belum? Anda baca detail-detail putusan MK bahwa praktek tersebut sudah berlangsung lama. Nah, faktanya memang mungkin karena persoalan politis, saat inilah Anwar Usman yang dikorbankan dengan dihukum berat. Ya, padahal yang lebih berat, yang kepentingan langsung terkait dirinya sendiri, terjadi zamannya Pak Saldi Isra, ya. Jadi itulah. Jadi kami melihat positif apa yang disampaikan Ibu Mega. Semangatnya kami dapat, ya, bahwa memang menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan salah satu pasangan calon, ya, atau merugikan pasangan calon itu tidak dibenarkan. Dan ini sudah banyak laporan kami, mulai dari PJ Bupati Cilacap, ya. Baik. Kemudian ada Bupati Majalengka, ya, PJ Bupati Pati, acara BP2MI yang baru ini, ya, konon tadi ditweet oleh Beni Kaharman. Ya, kami sudah tangkap untuk memenangkan pasangan tertentu dalam OTT Bupati Sorong. Nah, Oke. Ini yang kita. Sebelum kita ke sana, saya akan ke Prof. Ikrar. Prof. Ikrar, kalau melihat dari komunikasi komunikasi antara Bu Mega dan juga Mas Gibran ini kan bisa dikatakan saling jawab. Ini bagaimana Anda melihatnya? Ya, kalau saya lihat ya, sebenarnya Bu Mega memang mengutarakan jangan sampai seperti dahulu ya. Nah, pada demikian ya, karena PDI ya, dulu masih PDI ya, Partai Demokrasi Indonesia, dan juga P3 itu adalah pelengkap penderita di dalam setiap pemilihan umum di era Orde Baru. Bahkan PDI sendiri ya, ketika Megawati mulai masuk di dalam PDI, itu kan suaranya melonjak tajam, pernah kita bahas beberapa minggu yang lalu ya. Dan itu walaupun angkanya itu melebihi P3 dan di bawah sedikit dibandingkan Golkar, tapi ternyata hasil akhirnya itu tetap di bawah P3.
Jadi itu salah satu contoh. Contoh yang lain juga ya, saya beri contoh misalnya bagaimana pemilu 82 ya, bagaimana P3 dikambing hitamkan dalam peristiwa lapangan Banteng. Bagaimana juga misalnya penguasa pada saat itu ya selalu mengintervensi setiap adanya pergantian pimpinan di partai-partai politik khususnya P3 dan PDI. Dan kemudian yang lebih gila lagi itu adalah bahwa pada masa lalu itu hasil pemilu itu sudah boleh dikatakan ditentukan terlebih dahulu dibandingkan melalui proses-proses pemilu yang benar-benar yang baik ya. Anda mungkin nggak percaya kalau saya ngomong ya, itu kalau mau menghitung berapa angka perolehan suara ya, itu kadang-kadang itu perahu itu cuma muter aja, berapa daerah sini sekian gitu. Jadi cuma begitu aja tanpa seperti yang sekarang tuh ya, kertas C1-nya itu benar-benar dilihat, benar-benar ada saksi dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena pada saat itu memang penguasa itu menggunakan baik aparat itu pihak militer ataupun polisi untuk intervensi pemilu. Nah sekarang ya ini kan juga ditakutkan baik itu ASN ataupun TNI khususnya TNI AD ataupun Polri ataupun intelijen itu juga dipakai oleh penguasa untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Baik, sebenarnya seberapa krusial seorang Megawati Soekarno Putri sampai mengucapkan beberapa poin padahal belum masuk di masa kampanye. Tapi kita akan bahas selepas jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Kita masih membahas soal saling jawab terkait dengan adanya dugaan potensi kecurangan di Pilpres 2024. Prof. Ikrar, kalau tadi Anda menyebutkan ada komunikasi politik. Nah, kalau Anda melihatnya, komunikasi politik antara Bu Mega dan Mas Gibran ini apakah sudah mengkonfirmasi bahwa hubungan antara Jokowi dan PDIP semakin merenggang? Kalau buat saya bukan semakin merenggang ya, tapi memang sudah patah arang. Ya. Patah arang? Sudah patah arang. Jadi kalau saya meminjam istilahnya Puan Maharani, dia bukan lagi bagian dari kita. Jangan bermimpi bahwa dia juga masih bagian dari keluarga kita. Jadi itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu bukan lagi bagian dari PDIP gitu kan. Dan itu juga sudah menjadi bagian dari pihak lain gitu kan. Jadi itulah yang terjadi. Dan menurut saya sebaiknya juga Gibran diam aja. Kenapa demikian ya? Karena Gibran sendiri kan pernah menyatakan bahwa dia akan tegak lurus pokoknya mengikuti apa perintah dari ketua umum. Ya. Tapi sekarang kok dia kemudian memberikan komentar-komentar yang boleh dikatakan nggak begitu enak ya. Padahal kita tahu memang proses ini di dalam proses saja belum kampanye politik itu memang sudah ada intervensi semacam itu. Sebelum kita ke sana, Prof. Ikrar, ini kan Mas Gibran juga sempat menjawab bahwa jika memang ada kecurangan dibuktikan saja. Apakah statement ini juga mempertegas bahwa ini adalah tantangan? Ya. Tantangan kepada Bu Mega? Menurut saya iya, ya tantangan terhadap Bu Mega ya. Padahal kita tahu lagi-lagi ya. Ini kan pemilu masih dalam proses dan kemudian juga ya Anda juga tahu ya tadi kalau menurut para ahli hukum itu sebetulnya proses di dalam MK itu belum selesai. Kalau MK yang 8 hakim agung ini akhirnya juga memproses itu merevisi undang-undang yang sudah terjadi itu dan kemudian ada desakan bahwa itu berlaku tahun ini, dia juga bisa saja tidak bisa jadi calon wakil presiden. Oke, kita belum sampai ke sana ya. Kita masih menunggu prosesnya. Bang Masinton, patah arang, betul? Ini artinya sudah mengkonfirmasi bahwa tidak akan lagi lah keluarga Jokowi masuk di PDI Perjuangan. Ya, kalau PDI kan sikap partai ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga ya, dan sudah minta pengembalian KTA gitu ya. Nah, kemudian yang perlu kita sampaikan dengan pesan Bu Mega ini adalah apresiasi beliau terhadap Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, bahwa masih ada cahaya keadilan gitu loh ya. Nah artinya apa? Beliau melihat proses berbagai lembaga negara sekarang itu sedang terjadi proses kooptasi. Nah ternyata ya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan sebuah putusan ya tentang adanya pelanggaran etik berat, sehingga itu yang diapresiasi oleh Bu Megawati
di tengah gelap itu masih ada cahaya gitu loh untuk kita memperjuangkan keadilan tadi. Nah, tentu ya ini semua harus dimaknai sebagai semangat menjaga reformasi dan demokrasi ini. Baik. Karena apa? Kita tidak mau ajang pemilu ini hanya sekedar ajang ritual prosedural per 5 tahun. Ya, Orde Baru yang otoriter, ada pemilu ada, per 5 tahun ada. Itu demokrasi prosedural. Tapi apakah di sana ada substansi tentang kedaulatan rakyat tegak di sana? Tidak. Karena apa? Pemilunya tadi seperti disampaikan Prof. Ikra, penuh dengan kecurangan, belum pemilu hasilnya sudah ketahuan, menggunakan tangan-tangan kekuasaan. Baik, kita dan inilah yang diingatkan oleh Ibu Megawati agar kita tidak terulang ke masa sejarah kelam. Baik. Ya, di mana demokrasi kita itu penuh dengan kejahatan-kejahatan yang digunakan oleh rejim kekuasaan pada masa itu. Baik, saya akan ke Pak Habibur Rahman. Pak Habib, kalau melihat tadi disinggung juga bahwa Mas Gibran kan juga sempat menjawab bahwa jika ada kecurangan, laporkan saja atau buktikan saja. Ini apakah artinya bahasa politik Mas Gibran ini sudah cukup kuat untuk menjawab Bu Megawati? Saya bukan orang ahli politik ya. Saya di DPR pun karena skill saya terkait masalah hukum. Makanya saya ditempatkan di Komisi Hukum. Saya sedikit meluruskan juga tadi yang disampaikan sahabat-sahabat saya, Pak Masinton, Pak Ikrar ya, soal putusan MK. Ya kalau kami justru melihat putusan MK itu matinya lampu keadilan. Bagaimana orang disebut ya membuka ruang intervensi tanpa membuktikan adanya intervensi. Ya, tidak seperti saya selalu sampaikan di berbagai forum, tidak satu saksi pun, tidak satu ahli pun, tidak satu dokumen pun, tidak ada. Lalu bagaimana orang dihukum karena melaksanakan yang namanya jurisprudensi, sementara pihak-pihak yang lain tidak. Jadi kalau orang saat ini ya sudah membaca detail putusan MK pasti sudah gugur premis bahwa ini menciptakan keadilan, pasti kalau orang yang paham sekali hukum. Dan ini sudah banyak, bukan hanya saya ya, di mana-mana saya mendapatkan masukan. Ini putusan MK luar biasa, MK ya memutus pelanggaran etika dengan cara yang tidak beretika. Jadi kita serahkan saja, kita kan nggak mungkin debat kusir lah. Serahkan saja kepada publik untuk menilai. Baik. Lalu ya soal hubungan Mas Gibran dengan PDI Perjuangan, dengan Ibu Mega, yang saya lihat Mas Gibran ini orang yang sangat santun. Beliau itu selalu menghormati semua pihak, apalagi Ibu Mega yang pasti tentu punya banyak jasa untuk bangsa dan negara dan banyak jasa untuk beliau sendiri. Ya, apa yang disampaikan Mas Gibran memang sebetulnya memang normatif. Ya. Kalau ada tuduhan kecurangan dilaporkan saja. Begitu juga yang kami lakukan sekarang. Kami banyak sekali mendapatkan informasi, laporan terjadinya kecurangan. Ya kami tempuh dengan jalan hukum. Kami laporkan seperti yang di Boyolali, ya kemudian Bupati Cilacap saya sebutkan tadi. Persoalan yang di Sorong, di mana seorang bupati disebut menandatangani semacam fakta integritas untuk memenangkan paslon tertentu. Ya, kami sudah tangkap, Pak Habib. Kita nggak mungkin saling tuding terus, ya kan? Tapi ada perangkatnya, ada Bawaslu, ada Gakumdu, ada MK nantinya. Ya kita serahkan saja. Baik, terima kasih. Jadi jangan satu jari menunjuk, ya 3 jari menunjuk ke diri kita sendiri. Ya, baik, terima kasih Pak Habibur Rahman. Terima kasih atas perspektif Anda, Waketum Partai Gerindra, dan juga terima kasih Prof. Ikrar, pakar politik yang sudah bergabung bersama kami, dan Bang Masinton, politisi PDI Perjuangan. Terima kasih sudah memberikan perspektif di Kompas Petang.